HMPH. Ketika wanita berkerudung mendengar kata-kata Wang Xian, wajahnya menjadi sangat suram. Kecantikan, pergi ke neraka, orang ini. Dia memelototi Wang Xian dengan ganas dan segera terbang ke depan. Wang Xian tidak peduli dengan ekspresinya. Dia terus memandangnya sambil tersenyum. Dia melirik wanita di sampingnya dan memberi isyarat padanya. Jangan mengganggu nyonya kami. Wanita itu menatap Wang Xian dalam-dalam dan berkata tanpa ekspresi. Aku tidak menggertaknya. Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh. Wanita itu menganggukkan kepalanya dengan dingin dan terbang ke belakang. Wang Xian tidak ingin dia tinggal di sini karena takut ditemukan oleh Alert Immortal King Desolate Beast. Wanita itu hanya bisa menjauhkan diri dari tempat ini tanpa daya. Bajingan orang pembawa sial ini, dia ingin aku menjadi idola dari puluhan miliar orang di wilayah Emperor Star, Dewi Impian banyak orang. Beraninya dia menggunakanku sebagai umpan. Kaisar wanita bintang terbang langsung dengan wajah gelap dan berkata dengan gigi terkatup. Jika bukan karena Snake Space Beast yang menjulang tinggi, dia tidak akan menderita keluhan seperti itu. HMPH. Dia mendengus dan bersembunyi di dalam celah ruang, mencari binatang buas Raja Dewa Kematian. Kecepatan Kaisar Star Lady dalam celah ruang angkasa sangat cepat. Saat dia melewati celah, tidak ada makhluk hidup yang bisa menyerangnya. Tanah dan pepohonan tidak mempengaruhinya sama sekali. Perjalanannya mulus. Setelah berjalan-jalan selama setengah jam, dia melihat binatang buas Raja Dewa yang tidak mati tergeletak di depan rerumputan yang megah. Rerumputan yang gemerlap itu dibungkus dengan hukum yang substansial, dan rerumputan itu memancarkan daya tarik yang fatal. Dan binatang buas Raja Dewa Abadi di sampingnya berwarna hijau, seperti kadal hijau. Tubuhnya tidak terlalu besar, hanya sekitar 20 meter. Ada benjolan hitam di tubuhnya, terlihat menjijikkan. Ini adalah binatang buas tingkat pertama Raja Dewa yang abadi, menjijikkan. Kaisar Star Lady memandangi binatang buas di depannya, wajahnya pucat. Lagi pula, kekuatannya hanya di God Lord Realm, binatang buas yang sunyi ini jauh lebih kuat darinya. Meskipun wilayahnya berada di puncak usianya, dia tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran, juga tidak secara pribadi berburu binatang buas. Sekarang dia telah menarik serangan dari binatang buas Raja Dewa yang abadi, hatinya dipenuhi rasa takut. Jika aku mengambil rumput di sampingnya, dia akan mengejarku. Kaisar Star Lady mengumpulkan keberaniannya dan menarik napas dalam-dalam, mengulurkan tangan untuk meraih rumput ilahi Raja tingkat 1 yang abadi. Tubuhnya muncul dan dia meraih rumput dewa, meraihnya di tangannya. Namun, karena dia terlalu lemah, dia tidak bisa menariknya keluar. Ao ao ao. Tetapi pada saat itu, raungan teredam terdengar. Kaisar Star Lady mendongak dan melihat sepasang mata sedingin es menatapnya. Ah! Dia berseru dan buru-buru berlari ke depan. Tetapi pada saat berikutnya, lidah binatang buas yang seperti kadal itu menjulur dan menelannya. Pada saat itu, dia berada di ambang kehancuran. Dia benar-benar langsung ditelan ke dalam perut yang menjijikkan. Dia menahan perasaan muntah saat cadarnya menjadi sedikit ilusi. Dia memasuki celah ruang angkasa dan dengan mudah melewati tubuh binatang buas itu. Umpan. Wajahnya pucat saat dia mengepalkan tinjunya. Dia mengertakkan gigi dan terus muncul. Ao ao. Binatang buas Raja Dewa Abadi yang hendak berbaring tertegun. Setelah itu, ia membuka mulut terbesarnya dan menggigitnya. Weng. Tubuhnya bergerak dan langsung terbang ke celah angkasa, terbang ke depan. Dalam sedetik, dia muncul lebih dari 100 km jauhnya. Ao ao ao. Raja binatang buas yang tidak bisa mati melihat bahwa seekor semut berani memprovokasi dan meraung dengan marah. Itu terbang lurus ke depan, cakarnya yang menakutkan merobek celah di angkasa. Ekspresi di Xingnu berubah drastis. Dia buru-buru melarikan diri ke arah di mana Wang Xian berada. Bang! Namun, detik berikutnya, dia merasakan cakar mendarat di tubuhnya. Dia merasa dirinya berputar di langit. Dia telah melakukan setidaknya lusinan jungkir balik. Ini membuatnya sangat malu. Itu terlalu memalukan. Terlalu memalukan. Berdengung. Melihat bahwa dia akan menabrak pohon di depannya, dia buru-buru terjun ke celah di Void. Retakan. Retakan. Namun, saat berikutnya, dia merasakan kehampaan di sampingnya terkoyak, dan seluruh tubuhnya terbang ke depan lagi. Kali ini, jika dia mendarat di tanah, dia pasti akan mendarat terlebih dahulu. Wanita bintang kaisar sangat sedih sehingga dia hampir menangis. Dia menahan air matanya dan melihat ke belakang. Bang! Yang menyambutnya adalah ekor yang sangat besar yang langsung menyapunya. Jika bukan karena harta karunnya, dia pasti sudah terbunuh. Ao ao ao. Di belakangnya,
Raungan binatang buas raja yang saleh yang abadi terdengar. Kaisar wanita bintang merasakan langit menjadi hitam. Dia sekali lagi melarikan diri ke celah spasial. Peng! Namun, dia diikuti oleh cakar lain yang menamparnya keluar dari celah spasial. Bajingan, kalian semua menggertakku. Air mata menggenang di mata Di Xingnu saat dia menggertakkan giginya dan terbang menuju Wang Xian dengan sekuat tenaga. Immortal King Desolate Beast menyerang terus-menerus dari belakang. Ia tidak percaya bahwa ia bahkan tidak dapat membunuh seekor semut. Oh, dia ada di sini. Pada saat ini, Wang Xian memperhatikan keributan yang datang dari depan. Dia menyipitkan matanya sedikit. Bang! Selanjutnya, dia melihat sosok cantik terbang secara horizontal ke arahnya. Dia melirik dan mengunci ke tingkat satu binatang buas Raja Abadi yang sunyi di depannya. Bagus sekali, kurang dari 1 jam. Wang Xian tersenyum dan bersiap-siap. Berdengung. Ketika dia melihat binatang buas Raja Abadi memasuki ruang di mana formasi itu berada, Wang Xian menggerakkan lengannya. Bum bum bum. Pada saat berikutnya, semua formasi yang dipasang di sini langsung diaktifkan. Berdengung. Pada saat berikutnya, gangguan lubang hitam dan 2 formasi pengikat langsung diaktifkan. Binatang buas Raja Abadi yang diselimuti oleh formasi sedikit terkejut. Ia segera ingin melarikan diri. Namun, sudah terlambat. Memasuki area formasi dan Wang Xian menggunakan formasi untuk menjebaknya adalah 2 konsep yang berbeda. Pada saat ini, bahkan Raja Binatang Buas yang abadi tidak punya waktu untuk melarikan diri. Bum bum bum. 2 larik pengikat segera melilit tubuh binatang buas itu. Binatang buas Raja Abadi yang ada di dalam lubang hitam benar-benar terikat. His. Wang Xian melambaikan tangannya dan ular yang menjulang tinggi itu muncul di samping. Dia melihat ke bawah pada binatang buas Raja Abadi yang sedang dibungkus. Ao ao. Binatang buas itu mengeluarkan 2 teriakan ketakutan dan menundukkan kepalanya, menggigil. Tidak buruk, bagus sekali. Wang Xian menoleh dan melihat Di Xingnu, yang berdiri di belakang dengan ekspresi berubah. Dia berbicara dengannya. Setelah mengatakan itu, dia menggerakkan tubuhnya dan segera mulai menjinakkan King Desolate Beast Abadi level 1. Aku sudah berhasil, aku akan menjadi kaya. Wang Xian sangat bersemangat. Di belakang, Imperial Star Lady mengepalkan tinjunya. Baru saja, ketika dia dikejar oleh King Desolate Beast yang abadi, itu adalah penghinaan besar. Permaisuri Star samar-samar dapat mengingat bahwa di bawah serangan Beast yang sunyi, dia terbang dalam berbagai pose di langit. Dalam hidup ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat marah dan tidak berdaya. Melihat orang yang dengan bersemangat menjinakkan binatang buas itu, wajahnya menjadi hitam. Ini baru hari pertama, dia sudah bisa membayangkan siksaan yang harus dia tanggung selama 2 tahun ke depan. Baik, hahaha. 10 menit kemudian, tawa yang menusuk telinga terdengar. Formasi susunan di sekitarnya perlahan menghilang. Binatang buas yang mengejarnya telah dijinakkan. Pada saat ini, dia berbaring di samping orang itu. Tidak buruk, Wang Xian memelihara hewan peliharaannya yang jinak dan berbicara dengan permaisuri bintang wanita lagi. Dalam 2 tahun ke depan, dengan umpan seperti itu, Wang Xian bisa menjinakkan cukup banyak binatang buas tingkat Raja Abadi. Jika binatang buas ini dijual, sumber daya yang diperoleh akan sangat menakutkan. Asalkan kamu puas. Setelah mendengar pujiannya, Di Xingnu menjawab dengan dingin. Tidak apa-apa, tapi lain kali, sebelum kamu datang, beritahu aku dengan keras. Juga, berhati-hatilah. Jika binatang buas berhenti mengejarmu, serang mereka. Binatang buas ini sedikit kurang waspada. Ketika saya punya waktu, saya akan memperkenalkan seseorang kepada Anda. Di masa lalu, dia adalah rekan saya. Dia lebih berpengalaman. Biarkan dia berbagi pengalamannya dengan Anda. Wang Xian berkata padanya. Namun, setiap kata yang dia ucapkan menyebabkan ekspresi Di Xingnu terus berubah. Matanya perlahan dipenuhi dengan niat membunuh. Ketika dia baru saja datang, dia diserang oleh binatang buas yang sunyi. Dia sudah dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Orang ini ingin membuatnya lebih buruk. Lanjutkan, ayo pergi ke tempat lain. Wang Xian tidak peduli dengan ekspresinya dan terus berbicara sambil tersenyum. Di Xingnu mengikuti di samping dengan ekspresi gelap. Nona, apakah Anda baik-baik saja? Segera, wanita itu terbang mendekat dan bertanya dengan cemas saat melihat Di Xingnu yang berada dalam kondisi yang mengerikan. Aku baik-baik saja, Bibi Ying. Aku baik-baik saja. Di Xing'er menggelengkan kepalanya dan mengikuti di belakang Wang Xian tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 2 jam kemudian, trik yang sama digunakan lagi.
Wang Xian mengatur formasi dan memberi isyarat di Xing Er untuk berangkat. Kali ini, butuh waktu lebih lama. Di Xing Er menggambar busur yang indah dan mendarat dengan keras di posisi formasi Wang Xian. Wang Xian meliriknya dan tidak lagi memperhatikannya. Tatapannya tertuju pada Raja Binatang Buas yang abadi di depannya. Di masa lalu, ketika teknik pertarungan tak terkalahkan digunakan sebagai umpan untuknya, dia berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk daripada Empress Star. Saat itu, teknik pertarungan tak terkalahkan digunakan sebagai umpan untuk menarik monster laut. Dia diperlakukan seperti bola karet. Saat monster laut bentrok dan menyerang, dia jauh lebih baik sekarang. Pah pah pah. Menepuk tanah yang tidak ada di tubuhnya, Permaisuri Bintang menatap Wang Xian yang sedang menjinakkan binatang buas di depannya dengan wajah gelap. Dia merasa sangat dirugikan sehingga dia ingin menangis. Suatu hari, aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat untuk penghinaan hari ini. Permaisuri berpikir, jangan menggertak seorang wanita muda yang miskin. Banyak waktu berlalu setelah itu. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Wang Xian melihat waktu dan hasil panennya. Dia telah berada di domain Blackstone selama hampir sebulan. Sudah waktunya untuk kembali. Setelah aku kembali kali ini, aku akan menggunakan semua hewan peliharaan pertempuranku. Aku akan dapat meningkatkan satu level. Mata Wang Xian berbinar. Dalam waktu setengah bulan, Wang Xian telah menjinakkan 10 hewan peliharaan pertempuran tingkat 1 Raja Abadi dan 1 hewan peliharaan pertempuran tingkat 2 Raja Abadi. Sumber daya ini cukup baginya untuk meningkatkan levelnya. Selain itu, dia masih memiliki banyak sumber daya yang tersisa. Sumber daya yang tersisa cukup untuk Istana Naga untuk meningkatkan kekuatan tempur lebih dari 10 hewan peliharaan pertempuran tingkat Raja yang abadi. Baiklah, kali ini sudah berakhir. Bersiaplah untuk lain kali. Kamu tidak bisa meneleponku kapan saja, tapi kamu juga tidak bisa membuang banyak waktu. Wang Xian berkata kepada Di Xingnu yang ada di sampingnya. Selama setengah bulan terakhir, wanita cantik ini tidak memperhatikannya. Jelas, sebagai wanita dari keluarga kaya, dia berniat membunuhnya. Wang Xian tidak mempermasalahkannya, bukankah dia sangat menolak menjadi tak terkalahkan pada awalnya. Aku punya beberapa hal untuk diselesaikan. Ini akan memakan waktu sekitar 3 hari. Nyonya Bintang Kekaisaran berkata dengan dingin. 3 hari baik-baik saja. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan menatap wanita yang terbang di atas. Oh benar, apakah kalian akan kembali ke planet Dongqi? Ya, wanita itu menganggukkan kepalanya ke arahnya. Kalau begitu sedang dalam perjalanan. Ayo pergi bersama. Wang Xian tersenyum. Pihak lain memiliki pesawat. Bagaimana bisa terbang sendiri lebih nyaman daripada naik pesawat? Tentu, wanita itu menganggukkan kepalanya dan membawa Imperial Star Lady ke pesawat. Ketika mereka memasuki pesawat, lelaki tua berpakaian kain sedang menunggu di sana. Kali ini, ada lebih sedikit orang. Wang Xian duduk di dalam dan menyesap tehnya dengan santai. Dia dalam suasana hati yang sangat baik. Dalam waktu setengah bulan, aku telah memperoleh 11 hewan peliharaan perang Raja Dewa yang abadi. Sungguh mengesankan. Bahkan paviliun binatang penyihir tidak dapat mencapai kecepatan seperti itu. Di dalam kabin kapal, wanita itu berseru. Orang ini memang kuat, ular luar angkasa yang menjulang tinggi itu seperti bayi yang patuh di tangannya, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Kaisar Star Lady berkata dengan tulus. Meskipun dia sangat tidak senang dengan Raja Naga, kemampuan penjinakan binatang buasnya yang menakutkan terlalu menantang surga. Hal lain adalah, menurut pemindai saya, usia Raja Naga hanya 30 tahun, saya tidak tahu apa yang salah. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin? Tidak mungkin mencapai tingkat kaisar yang abadi di usia 30-an, dia pasti memiliki beberapa metode tersembunyi. Kaisar Star Lady menggelengkan kepalanya dengan tak percaya. Namun, auranya memang sangat muda, ini tidak bisa disembunyikan apapun yang terjadi. Pada saat ini, lelaki tua berbaju itu berkata perlahan. Ini tidak terlalu penting, Nona, kita akan tinggal di sini selama 2 tahun, pihak lain pasti akan memperhatikan. Wanita itu sedikit mengernyit. Katakan saja aku akan menerobos, aku perlu berlatih selama 2 tahun, 2 tahun tidak terlalu lama, seharusnya tidak ada masalah. Kaisar Star Lady merenung dan berkata, Bibi Ying, bagaimana pengaturan konser kali ini? Pada saat ini, dia bertanya. Konsernya diatur oleh salah satu yang abadi di sini, kita hanya perlu melihat dan melihat apakah tidak ada masalah, besok malam, kita punya cukup waktu. Wanita itu menjawab, itu bagus, juga Bibi Ying, apakah kamu memiliki keterampilan gerakan, aku ingin mempelajarinya. Wanita bintang kaisar mengangguk,
tiba-tiba berkata. Ya, wanita itu menatapnya dengan bingung dan menganggukkan kepalanya. Secara alami, dia tahu mengapa Imperial Star Lady mempelajari keterampilan gerakan. Dia telah menyaksikan keadaan tragis rindu mudanya. Setelah percakapan, Imperial Star Lady mengeluarkan AI-nya dan melihat informasi tentang konsernya. Suasana hatinya akhirnya sedikit lebih baik. Kecepatan pesawat itu sangat cepat. Setelah Wang Xian tiba di planet Dongqi, dia langsung terbang ke kediamannya. Selanjutnya, dia harus mempersiapkan pembukaan toko hewan peliharaan Istana Naga. Akan lebih baik jika dia bisa menjadi terkenal dalam satu kesempatan. Ini akan menghemat banyak waktu. Bos Wang, kamu akhirnya di sini. Kebetulan sekali. Ketika Wang Xian memasuki manor, suara teknik pertempuran yang tak terkalahkan terdengar. Hah, kamu masih di sini? Wang Xian menatapnya dengan heran. Hehe, bagaimana aku bisa pergi sekarang? Ini konser Star Lady Tomorrow. Aku penggemar nomor 1. Wang Xian telah meninggalkan manor selama lebih dari sebulan. Tak terkalahkan dalam pertempuran juga telah bertahan di planet Dongqi selama lebih dari sebulan. Orang ini tidak pergi begitu lama hanya untuk menonton konser. Menonton konser. Kamu tidak kembali selama lebih dari sebulan hanya untuk menonton konser. Wang Xian menatapnya, yang wajahnya memerah karena kegembiraan. Dia bertanya dengan heran. Bos Wang, Anda tidak tahu bahwa Bintang Lady mengadakan konser di planet Danau Timur besok. Apakah Anda tahu tentang Bintang Lady? Dia adalah salah satu bintang wanita paling terkenal di seluruh bidang bintang kekaisaran. Dia adalah secantik bidadari. Terutama suara nyanyiannya, itu dipenuhi dengan penyembuhan dan kecerdasan. Dia hanyalah wanita langka di dunia dan sulit ditemukan di surga. Ayo, biar kutunjukkan videonya. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan mengeluarkan AI-nya dengan penuh semangat dan berkata kepada Wang Xian. Tidak perlu, aku tidak punya waktu luang sebanyak kamu. Wang Xian menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Aku juga tidak mau, Bos Wang. Aku sudah meningkat terlalu cepat. Tuanku memintaku untuk menstabilkan diriku untuk jangka waktu tertentu. Hehe, aku telah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan beberapa tiket untuk yang terakhir konser. Bos Wang, ayo pergi bersama. Saat teknik pertarungan tak terkalahkan berbicara, dia menunjukkan beberapa tiket di AI-nya. Dia dipenuhi dengan kebanggaan. Tidak perlu untuk itu. Aku harus mempersiapkan pembukaan toko hewan peliharaan. Wang Xian menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tertarik. Oh benar, apakah kamu akrab dengan tempat ini? Dapatkan aku beberapa staf layanan. Aku ingin seseorang setingkat dewa-dewa abadi. Hehe, Bos Wang, meskipun saya baru sebulan di sini, tidak salah menyerahkan masalah ini kepada saya. Saya akan membantu Anda menyelesaikan masalah staf layanan, Bos Wang. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan menepuk dadanya dan berjanji. Baiklah, Wang Xian mengangguk dan segera terbang menuju toko. Hei, Bos Wang, aku akan ikut denganmu. Pada saat ini, teknik pertarungan tak terkalahkan tiba-tiba mengikuti dari samping dan berteriak keras. Apakah kamu tidak ingin membantuku mencari pelayan? Juga, apakah gadis yang kamu suka, Leng Yue, sudah kembali? Wang Xian menatapnya dan bertanya. Bos Wang, mengapa Anda membutuhkan saya, teknik pertempuran yang tak terkalahkan, untuk mencari pelayan secara pribadi? Saya akan menyerahkannya kepada beberapa bawahan. Leng Yue bukan gadisku. Sekarang wawasanku telah tumbuh, aku tidak bisa terlalu buruk, apalagi seseorang seperti Stargirl. Teknik pertempuran tak terkalahkan mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan percaya diri. Adik laki-laki, tentu, apakah kamu mendapatkan adik laki-laki di sini? Wang Xian menatapnya dengan heran. Hahaha, Bos Wang, bukan karena aku membual tentang teknik pertarungan yang tak terkalahkan. Di medan bintang ini, di antara generasi muda dari ratusan ribu planet kehidupan, yang mana di antara mereka yang merupakan lawan teknik pertarunganku yang tak terkalahkan. Teknik pertempuran tak terkalahkan hanya menggunakan waktu sebulan untuk membuat nama untuk diriku sendiri. Saudara-saudaraku tersebar di ratusan ribu planet, dan aku memiliki cukup banyak adik laki-laki. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga. Di bulan ini, teknik pertarungan yang tak terkalahkan memang membuat namanya terkenal. Di sakunya, dia memiliki banyak batu dewa dari tuannya, dan dia juga seorang murid pribadi dari pemimpin pasukan kelas 4. Kekuatannya sendiri telah mencapai dewa-dewa tingkat 5 yang abadi. Dan dia bahkan memiliki dewa abadi King Cup level 2, dan sekarang kekuatan anak itu sama dengan miliknya. Di usianya,
Kekuatannya hanya bisa dibandingkan dengan para murid dari sekte besar dan kerajaan Dewa Kosong yang memiliki Kaisar Dewa. Di bidang bintang ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan di antara mereka yang memiliki level yang sama. Ditambah dengan karakternya yang terkenal, dia telah membuat namanya cukup terkenal dalam sebulan. Latar belakang, kekuatan, dan uang. Ini adalah penggambaran teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Hehe, Wang Xian menatapnya dan tersenyum. Oh benar, Bos Wang, bukankah kamu akan menjual pet pertempuran Raja Dewa Abadi? Aku bisa memperkenalkan beberapa bisnis kepadamu. Banyak saudara laki-laki dan bawahanku memiliki latar belakang yang bagus. Mungkin mereka benar-benar akan membelinya. Tak terkalahkan dalam teknik pertempuran berkata padanya. Oh, tentu, kalau begitu perkenalkan beberapa bisnis padaku. Wang Xian tersenyum dan mengangguk. Mungkin teknik pertarungan yang tak tertandingi benar-benar dapat memperkenalkannya pada banyak bisnis, meskipun dia tidak terlalu membutuhkannya. Bos Wang, tokonya ada di sini. Wow, tempat ini tepat di sebelah konser besok. Sayang sekali jika tidak datang besok malam. Ketika Wang Xian membawa teknik pertempuran yang tak tertandingi ke sisi toko, dia mengamati sekeliling dan menunjuk ke langit di sampingnya saat dia berbicara. Bos Wang, ada di sana. Sudah diatur. Ini terlalu dekat. Ayo pergi ke konser besok untuk bersantai. Saya jamin jika Anda melihat Star Lady, Anda pasti akan jatuh cinta padanya. Juga, aku bisa memperkenalkan beberapa saudara laki-laki dan bawahanku kepadamu besok. Teknik pertempuran tak terkalahkan dilanjutkan dengan senyuman. Dia siap untuk membawa serta Wang Xian. Ketika saatnya tiba besok, dia akan langsung mengatakan bahwa ini adalah bosnya, bos Raja Abadi, dan bos dengan 8 atau 9 hewan peliharaan pertempuran Raja Abadi. Bayangkan betapa kerennya itu. Ketika saatnya tiba, apakah orang-orang itu masih akan lebih sopan dan hormat padanya? Jika tidak ada yang lain, aku bisa ikut denganmu. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Haha, baiklah, baiklah. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Setelah tinggal di toko sebentar, teknik pertempuran tak terkalahkan membawa Wang Xian mengelilingi East Lake Planet dan makan makanan. Rupanya, teknik pertempuran tak terkalahkan tahu banyak tentang planet Dongqi. Dia membawa Wang Xian berkeliling dengan santai. Karena para pelayan belum ada di tempat, Wang Xian tidak terburu-buru untuk bersantai. Ayo pergi, Bos Wang. Saya akan memperkenalkan saudara dan bawahan saya nanti. Kita akan masuk ke venue bersama nanti. Lebih dari 20 jam berlalu dengan cepat. Teknik pertempuran tak terkalahkan berkata kepada Wang Xian. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lemah dan mengikuti gaya bertarung yang tak terkalahkan menuju lapangan sementara yang besar di langit. Seluruh alun-alun sementara sangat besar. Setidaknya ada puluhan juta orang berdiri di sana. Kali ini, total ada 20 juta orang yang datang untuk menonton apa yang disebut Star Lady Concert. Seluruh alun-alun sementara dipenuhi orang. Ada orang muda, parubaya, dan bahkan cukup banyak orang tua. Di antara mereka, ada banyak pria dan wanita muda yang memegang tanda di tangan mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Ada layar besar di depan. Di layar, ada seorang wanita cantik. Ini sedikit akrab. Wang Xian menatap wanita cantik itu. Matanya berbinar. Dia memang sangat cantik. Bos, teman yang kubuat di sini ada di sini. Pada saat ini, suara teknik pertempuran yang tak terkalahkan terdengar. Wang Xian menoleh dan melihat seorang pemuda terbang di atas pedang. Ada seorang pria muda dengan pelindung tubuh penuh. Dia terlihat sangat keren. Ada juga beberapa pria dan wanita muda yang sedang memeluk wanita cantik. Mereka terlihat sangat gagah. Ada lebih dari 30 pria dan wanita muda secara total. Menilai dari peralatan di tubuh mereka, tidak ada satupun murid biasa. Adik kecil yang tak terkalahkan. Satu persatu, pria dan wanita muda terbang mendekat dan dengan hangat menyambut teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Ayo, 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 izinkan saya memperkenalkan bos saya kepada Anda. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan melambai pada mereka dan berkata sambil tersenyum. Apa, tuan muda kita yang tak terkalahkan dan bos kita, aku tidak percaya. Seorang pria muda berjalan dengan senyum di wajahnya dan berkata, cepat dan datang, hentikan omong kosong dan biarkan aku memperkenalkanmu dengan bosku, Raja Naga. Kamu bisa memanggilnya Raja Naga. Ketika tak terkalahkan melihat pemuda itu berjalan mendekat, dia menepuk bahunya dan melihat ke kerumunan lainnya. Raja Naga, dia terlihat mirip dengan AS dan menjadi raja. Tak terkalahkan, apakah dia lebih kuat darimu?
Seorang pemuda berambut panjang berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya. Dia menilai Wang Xian dari ujung kepala sampai ujung kaki dan sedikit penasaran. Mereka tahu seperti apa teknik pertarungan karakter yang tak terkalahkan. Orang ini adalah seseorang yang berani bersikap keras terhadap murid dari faksi kuat lainnya. Untuk bisa membuatnya memanggilnya bos, dia pasti akan diyakinkan. Kuat, Raja Naga, itu adalah Raja Dewa yang abadi. Cepat, cepat, datang dan sapa bosku dengan patuh. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan berkata kepada pemuda itu dan melambaikan tangannya. Dia tampak seperti sedang terburu-buru. Hah? Raja Dewa yang abadi. Sekelompok pemuda yang berjalan tercengang. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan saat mereka menatap Wang Xian dengan takjub. Cepat, cepat, bagaimana aku bisa berbohong kepada kalian? Pet perang Raja Dewa level 2 yang tidak mati di tanganku diberikan kepadaku oleh Bos Wang. Segera, Bos Wang akan membuka toko warpet di East Lake Planet. Dia ingin menjual beberapa warpet yang tidak bisa mati. Jika sekte Anda membutuhkannya, datanglah ke toko saya untuk membelinya. Teknik pertempuran tak terkalahkan mengangkat kepalanya dan berkata kepada mereka. Makhluk abadi yang sebenarnya. Ya halo, Bos Dragon King. Pria muda yang ditepuk bahunya dengan teknik pertempuran tak terkalahkan memandang Wang Xian dengan kaget dan langsung berteriak dengan hormat. Salam, Raja Naga. Sisanya membuka mulut dan segera berjalan untuk berteriak juga. Meskipun teknik pertarungan yang tak terkalahkan tampak seperti karakter yang tidak terkendali, kata-katanya masih sangat bisa diandalkan. Tidak perlu. Jika kamu membeli hewan peliharaan pertempuran, kamu bisa pergi ke Istana Naga dalam beberapa hari. Level tertinggi adalah Raja Abadi level 2. Wang Xian melirik mereka dan berkata sambil tersenyum. Pet pertempuran tingkat 2 Immortal King. Semua orang saling memandang dengan kagum di hati mereka. Ya, Raja Naga, kami akan segera memberitahu keluarga kami ketika kami kembali. Sekelompok pria dan wanita muda menganggukkan kepala. Ayo pergi, kita bisa masuk ke tempat konser sekarang, ayo. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan mengangkat kepalanya sedikit dan tersenyum ketika dia melihat adegan ini saat dia berkata kepada kelompok. Hei, tak terkalahkan, apakah Raja Naga ini benar-benar Raja Abadi? Dia terlihat mirip dengan kita, bagaimana dia bisa menjadi Raja Abadi? Apakah kamu benar-benar menjual pet pertempuran Kaisar Dewa yang abadi? Kamu tidak mengolok-olok kami kan? Saat mereka pergi, beberapa pemuda menepi dan bertanya dengan lembut. Aku, tak terkalahkan tidak akan membohongimu, kamu akan tahu dalam 2 hari. Tak terkalahkan berkata dengan serius. Kerumunan agak yakin, sedikit mengangguk. Begitu mereka memasuki gedung konser, Invincible mengambil tiketnya dan langsung berjalan ke depan panggung. Panggung ada di depan, terlihat sangat cantik. Di depan panggung, ada ratusan kursi. Kursi ini berbeda dari kursi biasa. Harus ada sofa dan meja makan. Tak terkalahkan dan yang lainnya sedang duduk di kursi ini. Hehe, Bos Wang, saya memenangkan kursi ini dari seorang pria sombong. Kursi ini hanya berjarak 200 meter dari Bintang Lady. Teknik pertempuran tak terkalahkan menepuk kursi di barisan depan dan berkata dengan bangga. Kamu baik-baik saja. Wang Xian tersenyum dan duduk di kursi. Bergerak, bergerak, bergerak. Pada saat ini, sebuah suara datang dari samping. Pemuda yang ditepuk oleh teknik pertempuran tak terkalahkan terhuyung-huyung dan mengambil beberapa langkah ke arah mereka. Hah! Teknik pertempuran yang tak terkalahkan merasakannya dan mengulurkan lengannya untuk menstabilkan pemuda itu. Dia melihat lusinan pria dan wanita muda yang sedang berjalan. Hehe, kupikir itu adalah seseorang yang sangat sombong. Ternyata itu adalah lawan yang kalah. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan menatap pemuda di depannya dan berkata dengan jijik. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan, jangan terlalu sombong. Apakah kamu pikir kamu hebat hanya karena kamu mengalahkanku sekali? Pemuda berambut kuning menatap teknik pertarungan yang tak terkalahkan dengan marah dan menggeram dengan suara rendah. Haha, jika aku mengalahkanmu sekali, maka kita bisa melanjutkan permainan lainnya. Mari kita lihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Aku hanya khawatir kamu tidak berani bermain. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan menatapnya dengan provokatif. Ekspresi pemuda itu berubah drastis saat dia menatap teknik pertarungan yang tak terkalahkan dengan niat membunuh. Sampah. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan terus berbicara dengan jijik. Kamu adalah orang baru yang tak terkalahkan, di East Lake Planet, lebih baik jangan sombong. Pada saat ini, di samping pemuda berambut kuning, pemuda berjubah harimau berbalik dan menatap Invincible dan berkata dengan acuh tak acuh.
Kalau begitu kamu harus mengurus sampah di sampingmu, tanpa kemampuan, kamu masih berani membuat masalah. Tak terkalahkan menatap pemuda berjubah harimau itu dan berkata dengan dingin. Tak terkalahkan, dia adalah putra seorang kaisar dari dinasti keabadian Li Timur. Saat ini, seorang pemuda di samping tak terkalahkan mengingatkannya dengan lembut. Putra seorang kaisar, saya pikir dia adalah dewa. Invincible berkata dengan acuh tak acuh, kembali ke tempat duduknya. Weng, ekspresi putra kaisar berubah, dia langsung menatap pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu melirik taktik pertempuran yang tak terkalahkan. Kilatan melintas di matanya. Bang, tak terkalahkan dalam taktik pertempuran duduk di samping Wang Xian. Ada sebotol air yang diletakkan di atas meja di depan mereka. Botol air tiba-tiba meledak dan bergegas menuju tak terkalahkan dalam taktik pertempuran. Hah? Perubahan peristiwa yang tiba-tiba mengejutkan tak terkalahkan dalam taktik pertempuran. Dia tidak berharap pihak lain menjadi begitu sombong untuk berani menggunakan keahliannya di sini. Namun, lawannya jelas sangat kuat. Sudah terlambat baginya untuk menghindar. Ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah ketika mereka melihat suara yang tajam. Mereka dengan cepat melihat ke atas. Berdengung. Tak terkalahkan dalam pertempuran. Apakah kamu di sini untuk menonton konser atau bertarung? Wang Xian, yang duduk di samping, tampak tak berdaya saat melihat pemandangan ini. Dia melambaikan tangannya dan botol air yang rusak pulih. Tidak ada setetes air pun yang tersisa ke dalam botol air. Dia melihat ke mata pria parubaya itu dan berbicara dengan teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Bos, aku benar-benar di sini untuk menonton konser. Aku hanya tidak menyangka Beastars ini benar-benar berani menjebakku. Terlebih lagi, dia mengirim bawahannya untuk menjebakku. Saat teknik pertempuran tak terkalahkan berbicara, dia menatap pemuda itu dan menyapanya langsung. Hah? Ekspresi pemuda itu sedikit berubah. Dia mengabaikan teknik pertempuran yang tak terkalahkan dan menatap Wang Xian. Langkah itu tadi bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam keadaan normal. Orang-orang di sekitarnya juga memandang Wang Xian yang sedang duduk di sana. Mata mereka berbinar. Yang mulia muda, dia adalah Raja Abadi. Aku akan kembali. Pada saat ini, penjaga parubaya yang baru saja bergerak tiba-tiba menutupi matanya. Dia berbisik dengan ekspresi malu dan ketakutan. Apa? Pria muda itu menoleh dan melihat darah mengalir keluar dari tempat pria parubaya itu bersembunyi. Ekspresinya berubah drastis. Raja Dewa Abadi. Hatinya tenggelam dan dia menatap Wang Xian dengan ketakutan. Kamu kembali dulu. Pria muda itu menggeram dengan suara rendah. Ekspresinya berubah dan dia langsung berjalan ke tempat duduknya. Pria dan wanita muda di sekitarnya juga memandang Wang Xian dengan kaget dan pergi ketakutan. Ini bos Raja Naga benar-benar Raja Dewa yang abadi. Ini terlalu kuat. Baru saja, bos Dragon King bahkan tidak bergerak sendiri. Hanya dengan pandangan sekilas, pria parubaya itu seharusnya adalah pembangkit tenaga Dewa Lord level 9. Matanya menjadi buta. Bos Dragon King terlalu keren. Aku juga ingin menjadi adikmu. Sekelompok pemuda di sekitar teknik pertempuran yang tak terkalahkan tidak berani mengatakan apa-apa ketika mereka melihat pihak lain kembali ke tempat duduknya dengan sedih. Mereka memandang Wang Xian dan berkata dengan penuh semangat. Baru saja, mereka memiliki keraguan tentang apakah Raja Naga adalah Raja Dewa yang abadi. Sekarang, mereka benar-benar yakin. Sekelompok pemuda memandang tak terkalahkan dalam teknik pertempuran dengan iri. Dia adalah bos dari Raja Dewa yang abadi. Raja Naga tampaknya adalah Raja Saleh Abadi yang relatif muda. Dengan bos seperti itu, siapa yang akan dia takuti jika dia keluar? Immortal Godly King adalah ranah para patriark keluarga dan sekte mereka. Namun, leluhur mereka tidak bisa bergaul dengan mereka dan menonton konser bersama, bukan? Wang Xian memberi mereka senyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Huff, aku sudah mengatakan bahwa kamu masih ragu. Bagaimana dengan sekarang? Kedepannya, aku pikir kalian semua harus bergaul dengan teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Akan ada keuntungan untuk kalian semua. Tak terkalahkan dalam teknik bertarung berkata dengan bangga kepada beberapa pemuda di sampingnya. Di antara kelompok pemuda ini, beberapa dari mereka memiliki latar belakang yang tidak lebih lemah dari teknik bertarung yang tak terkalahkan. Manfaat apa? Sekelompok pemuda segera bertanya padanya. Kaf, izinkan saya memberi tahu bos. Jika Anda membeli hewan peliharaan pertempuran, saya akan memberi Anda diskon 20%. Diskon 20% untuk hewan peliharaan pertempuran tingkat dewa bukanlah jumlah yang kecil. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan terbatuk dan tersenyum pada Wang Xian.
Bos Raja Naga benar-benar memiliki banyak hewan peliharaan perang tingkat dewa yang abadi. Seorang pria muda mau tidak mau menanyakan teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Tentu saja, mengapa aku berbohong padamu? Kamu harus tahu besok. Oh benar, Huzi, bagaimana pelayan yang kuminta untuk kamu temukan? Teknik pertarungan yang tak terkalahkan berkata sambil tersenyum. Bos yang tak terkalahkan, aku sudah menemukannya. Kamu bisa memanggilnya kapan saja. Pria muda bernama Huzi itu langsung tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Wang Xian tersenyum dari samping. Teknik bertarung yang tak terkalahkan mengenal para pemuda dengan latar belakang yang dalam ini. Itu cukup bermanfaat. Siapa pria itu? Namun, saat ini, di sebelah kiri, pewaris pangeran sedang duduk di sana dengan wajah muram. Dia bertanya pada pemuda berambut kuning di sampingnya. Kakak Hao, aku juga tidak tahu, orang sombong itu memiliki kematian di sampingnya. Prajurit itu juga menganggur, dia benar-benar datang ke sini. Pemuda berambut kuning itu menggelengkan kepalanya dengan getir. Bahkan jika yang abadi bukanlah sekte, pilar dari dinasti dewa, bagaimana dia punya waktu untuk datang ke sini untuk menonton konser? Sayangnya mereka telah bertemu. Brengsek. Dong Li Hao meraung marah, mengepalkan tinjunya. Namun, dia hanyalah keturunan kaisar dinasti, bahkan jika bakatnya tidak buruk, dia tidak akan berani memprovokasi kaisar yang abadi. Bahkan para pemuda dalam kelompok itu tidak berani memberinya muka. Meskipun pihak lain lebih lemah dari mereka, dia adalah murid inti dari sebuah faksi, dalam hal status, dia tidak lebih lemah dari mereka, bahkan dia lebih tinggi. Pria dan wanita muda di samping Dong Li Hao juga memiliki ekspresi jelek. Mereka berasal dari faksi yang berbeda, tetapi mereka tidak berani memprovokasi Raja Abadi. Ini akan dimulai, ini akan dimulai. Saat ini, pembawa acara berjalan dari panggung. Konser akan segera dimulai. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan melihat ke depan dengan penuh semangat. Dia menyentuh lengan Wang Xian dan berkata dengan penuh semangat. Wang Xian menatapnya tanpa berkata-kata dan melihat ke depan. Dewi Bintang, tolong. Di belakang panggung, sekelompok orang mengikuti di belakang seorang wanita muda yang mengenakan gaun panjang dan rambutnya tersampir di bahunya. Mereka memandangnya dan berkata dengan penuh semangat. Oke, ekspresi Dewi Bintang tampak sedikit dingin. Dia menganggukkan kepalanya dan melompat ringan ke arah panggung. Kemudian, dia hanyut. Dia terlalu cantik. Di belakangnya, seorang pemuda berkata dengan wajah penuh kegilaan. Dia bukan seseorang yang bisa didambakan oleh orang biasa. Seorang pria parubaya di sampingnya menatap putranya dan berkata dengan lembut. Setelah mengatakan itu, dia juga melihat latar belakang dengan wajah penuh kegilaan. Meskipun dia sudah tua, dia masih tergerak. Xingnu, Xingnu. Xingnu, Xingnu. Ketika wanita Kaisar Bintang melayang ke atas panggung, puluhan juta orang di bawah panggung berteriak pada saat yang sama. Satu persatu, pria dan wanita muda berdiri dengan penuh semangat. Wah, 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 Nyonya Bintang, aku mencintaimu. Di samping itu, teknik pertarungan yang tak terkalahkan juga berteriak keras. Aku tidak menyangka Bintang yang mengejar di sini akan sangat gila. Wang Xian menggelengkan kepalanya sedikit dan menilai sosok ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini benar-benar dia. Dia juga dikenal sebagai Dewi Bintang. Kudengar dia memiliki latar belakang yang sangat dalam. Wang Xian mengingat beberapa komentar tentang Dewi Bintang di AI. Halo semuanya. Suara halus keluar dari mulut Dewi Bintang. Tanpa mikrofon, dia tidak membutuhkan mikrofon dengan kekuatannya. Aduh. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan mendengar suara Dewi Bintang dan melolong seperti serigala lagi. Emperor Star Lady, yang sangat dekat dengan battle match yang tak terkalahkan, juga memperhatikan kipas yang tidak terkendali ini. Dia menoleh dengan senyum di wajahnya. Ketika dia melihat Wang Xian duduk di sana, dia sedikit terkejut. Ekspresinya terhenti selama beberapa detik. Matanya berbinar. Ini adalah pertama kalinya wanita bintang itu datang ke wilayah ini. Terima kasih atas antusiasme semua penggemar. Selanjutnya, saya akan membuka dengan pembukaan yang halus. Wanita bintang melambaikan tangannya dan menekan suaranya. Sorak-sorai di sekelilingnya dengan cepat berhenti. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan sebuah alat musik muncul di tangannya. Suara nyanyian yang halus dan indah dengan cepat menyebar ke seluruh tempat konser. Ini, suara nyanyian dapat memengaruhi hati orang. Ini agak mirip dengan gelombang suara Yin Xuan. Ketika Wang Xian mendengar suara nyanyian itu, dia tercengang. Gelombang suara semacam ini dapat memandu kekuatan mental seseorang dan bahkan menyebabkan seseorang jatuh ke dalam ilusi.
Nyanyian dan musiknya dapat mempengaruhi hati semua orang. Nyanyiannya indah dan membuat orang merasa nyaman. Luar biasa, dia memang bintang populer di seluruh Imperial Starfield. Wang Xian sedikit kagum. Bahkan dia merasa nyaman ketika mendengar musik. Selama periode konser, dia menyanyikan total 20 hingga 30 lagu. Setelah setiap lagu berakhir, dia disambut dengan sorakan yang tak terhitung jumlahnya. Baiklah, saatnya panggung terakhir kita. Ini juga panggung interaksi. Saya akan mengundang 2 penggemar, 1 laki-laki dan 1 perempuan. 1 di barisan depan, 1 di barisan belakang, untuk berinteraksi satu sama lain. Di akhir konser, wanita bintang kekaisaran menyapu pandangannya ke puluhan juta orang di depannya dan berkata dengan senyum di wajahnya. Ekspresi licik muncul di wajahnya. Aku. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan berteriak keras. Teknik pertarungan tak terkalahkan, yang berada di depan, hendak melompat. Untuk penonton di belakang, saya akan menyebutkan nomor kursi secara acak. Baris 1203, nomor 152. Bagaimana dengan kipas yang beruntung di depan? Ya, penonton yang duduk di sana tanpa bergerak. Itu kamu. Aku bisa melihat bahwa kamu begitu tenang dan akrab denganku. Apakah kamu tidak suka nyanyianku? Pada saat ini, permaisuri meneriakkan slogan dan mengarahkannya ke Wang Xian. Wow, Bos Wang, kamu benar-benar dipilih oleh Ratu Surgawi. Keberuntunganmu terlalu bagus. Ketika teknik pertempuran yang tak terkalahkan melihat bahwa Wang Xian dipilih oleh Ratu Surga, wajahnya dipenuhi rasa iri. Dia berteriak pada Wang Xian dengan penuh semangat. Saya tidak tertarik. Anda bisa pergi atas nama saya. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan berkata pada teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Benar-benar, mata teknik pertempuran yang tak terkalahkan menyala saat dia berkata dengan segera. Benar-benar, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dewi Bintang, aku akan naik atas namanya. Aku akan naik atas namanya. Teknik pertempuran tak terkalahkan segera mengangkat tangannya dan berteriak dengan penuh semangat. Ada apa, Tuan Muda Wang Xian, saya sudah mengenali Anda. Apakah Anda merasa bersalah? Apakah Anda tidak datang? Di atas panggung, ketika Disingnu melihat Wang Xian tidak naik, dia mengangkat alisnya dan menatapnya dengan mengejek. Berdengung. Pada saat ini, lampu di atas panggung mendarat di Wang Xian, dan gambar Wang Xian muncul di depan semua orang. Hah? Apa yang gadis cantik ini coba lakukan? Wang Xian sedikit mengernyit saat melihat bahwa Wang Xian sengaja membuatnya naik ke atas panggung. Gadis cantik, mengapa aku merasa bersalah? Wang Xian mengangkat bahunya dan muncul di samping permaisuri dalam sekejap. Oh, kupikir orang menyebalkan sepertimu tidak akan berani naik panggung. HMPH, kamu menelantarkan istri dan anakmu. Tidak disangka temanku sangat menyukaimu. Tiba-tiba, Dising Er berbicara dengan Wang Xian. Kata-katanya mengejutkan Wang Xian saat dia menatapnya dengan mata melebar. Bagus kamu ada di sini hari ini. Biarkan laguku membersihkan jiwamu. HMPH. Saat dia berbicara, dia bahkan mengedipkan mata pada Wang Xian dengan main-main. Wow, F-Cek, ada yang seperti itu. Apa yang terjadi? Wanita bintang itu benar-benar mengatakan bahwa pria itu orang menyebalkan dan Sang Dewi ingin membalaskan dendam saudara perempuannya. Karena bintang Lady mengatakan bahwa pria itu orang menyebalkan, dia pasti orang menyebalkan. Aku tidak menyangka pria ini tidak jelek dan sebenarnya orang menyebalkan. Ya Tuhan. Nyonya Bintang adalah wanita yang lembut dan anggun, tetapi dia mengatakan pria itu orang menyebalkan. Pria itu pasti telah melakukan sesuatu yang membuat orang dan dewa marah. Ketika semua orang di bawah mendengar kata-kata wanita bintang, mereka sedikit terkejut, dan kemudian mereka berteriak setuju. Saat Battle Master yang tak terkalahkan melihat pemandangan ini, wajahnya terus berubah. Bagaimana Bos Wang ini menjadi orang menyebalkan? Juga, bagaimana Bos Wang mengenal Star Lady? Sial, tak terkalahkan, Raja Naga tahu Star Lady. Dan dia disebut orang menyebalkan oleh Star Lady. Wow, disebut orang menyebalkan oleh Star Lady, Raja Naga juga sangat kuat. Apakah dia benar-benar melakukan sesuatu yang membuat orang dan dewa marah? Saudara-saudara di samping teknik pertempuran yang tak terkalahkan terkejut dan bergosip saat mereka bertanya kepadanya. Aku tidak tahu, Bos Wang mungkin tidak mengenal bidadari. Ini terlalu luar biasa. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Haruskah dia percaya pada Bos Wang atau bidadari? Tentu saja, dia harus percaya pada bidadari. Bos Wang adalah orang menyebalkan.
Aku tidak menyangka Bos Wang menjadi orang seperti itu. Teknik pertempuran tak terkalahkan bergumam. Pada saat ini, di atas panggung, Wang Xian menatap bidadari di depannya dengan ekspresi gelap. HMPH. Ketika wanita bintang itu mendengar kata-kata para penggemarnya, dia tersenyum puas. Beraninya kau menggunakanku sebagai umpan. Setelah hari ini, Anda akan benar-benar terkenal. Semua orang di seluruh wilayah bintang kekaisaran akan tahu bahwa Anda adalah orang menyebalkan. Kemanapun Anda pergi, Anda akan dicap sebagai orang menyebalkan. Di masa depan, wanita pun tidak akan dekat dengan Anda. HMPH. Ketika dia memikirkan hal ini, suasana hatinya menjadi jauh lebih baik. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Kamu punya serial teman. Kenapa kamu tidak mengatakan bahwa teman itu adalah kamu? Aku melihatmu menari dengan sangat indah di atas panggung, tapi kenapa kamu begitu jelek saat sendirian? Kamu sangat berantakan. Aku tidak melakukan apapun padamu. Wang Xian menatap Imperial Star Lady dengan ekspresi gelap dan berkata langsung. Semua orang juga bisa mendengar suaranya dengan jelas. Saya punya serangkaian teman. Mereka semua kacau secara pribadi. Apa sih? Apa artinya ini? Anda, ketika di Sing Er mendengar kata-kata ambigu Wang Xian, ekspresinya berubah. Namun, dia dengan cepat menahan emosinya. Jangan bicara tentang hal lain. Selanjutnya, mari kita mulai interaksi kita dengan teman ini. Selanjutnya, Di Sing Er mulai berinteraksi dengan seorang penggemar wanita. Dia mengabaikan Wang Xian selama seluruh proses. Wang Xian tidak terus berdiri di sana dan berjalan menuju tempat duduknya. Siapa dia? Bagaimana kamu tahu Empress Star? Di belakang panggung, orang-orang dari dinasti Dongli melihat pemandangan ini. Ekspresi mereka sedikit berubah saat mereka mengerutkan kening dan bertanya. Pergi dan periksa identitas pemuda itu. Seorang pria muda ragu sejenak sebelum berbicara. Dia putra dewa. Seorang pria parubaya di sampingnya mengangguk. Dia benar-benar mengenal wanita bintang. Apakah dia dari faksi yang kuat, atau... Pemuda itu bergumam. Mereka tidak tahu banyak tentang latar belakang wanita bintang, tetapi hanya para penjaga di sisinya bukanlah eksistensi yang bisa mereka lawan. Mengetahui wanita bintang, apakah dia juga dari faksi yang kuat? Menarik. Adik perempuan pergi ke tempat terpencil itu untuk mengadakan konser, tapi dia benar-benar mengenal seorang pria. Apakah dia pergi ke sana khusus untuk pemuda ini? Pada saat ini, di planet yang jauh, beberapa pria dan wanita muda sedang duduk di sebuah ruangan di samping. Saat mereka menyaksikan adegan konser, sudut mulut mereka sedikit melengkung. Adik perempuan tidak punya teman secara pribadi. Pria ini mungkin benar-benar tidak ada hubungannya dengan adik perempuan. Dia menginginkan posisi itu. Tidak rasional baginya untuk jatuh cinta saat ini. HMPH, dia masih ingin bersaing dengan kita. Dia hanya seorang aktris. Bagaimanapun, seorang aktris tetaplah seorang aktris. Pria dan wanita muda lainnya berkata dengan dingin. Kirim seseorang untuk memeriksa latar belakang pemuda itu. Kita tidak boleh lengah pada saat genting ini. Kata salah satu pemuda itu. Orang-orang lainnya menganggukkan kepala. Wang Xian tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap karena tindakan di Xingnu malam ini. Sekarang, dia tahu bahwa dia telah ditipu. Bos Wang, saya tidak berharap Anda menjadi orang seperti itu. Namun, bagaimana Anda mengenal Xingnu? Bisakah Anda meneleponnya agar saya bisa mengenalnya? Begitu Wang Xian kembali ke tempat duduknya, tak terkalahkan dalam pertempuran menatapnya dan berkata dengan penuh semangat. Tersesat, aku melihat kamu meminta pemukulan. Orang ini sengaja mencoba menipuku. Wang Xian menamparkan bahunya dan menatap di Xingnu di atas panggung. Ya, bidadari yang menjebakmu. Namun, aku percaya padamu, Bos Wang. Tidak ada orang lain yang akan mempercayainya. Bos Wang, kamu benar-benar terkenal hari ini. Kamu harus memakai topeng saat keluar masuk masa depan. Sudut mulut teknik pertarungan yang tak terkalahkan berkedut kesakitan saat dia mengeluarkan senyuman. Wajah Wang Xian menjadi hitam saat dia mengabaikannya. Berdasarkan ketenaran dan perhatiannya, dia memang populer kali ini. Selain itu, dia tidak dapat membela diri. Upacara pembukaan akan diadakan dalam 3 hari. Biarkan dia menjadi wanita etiket saya. Sekarang dia memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada saya, beraninya dia menjebak saya. Wang Xian memandang di Xingnu di atas panggung dan berkata dalam hatinya. Beritahu dia bahwa jika dia meminta bantuan kepada seseorang, dia harus patuh. Kalau tidak, dia tidak akan tahu siapa bosnya. Konser berakhir dengan sangat cepat. Wang Xian langsung berteleportasi. Tak terkalahkan, aku khawatir Raja Naga akan menjadi terkenal. Melihat Wang Xian langsung pergi,
sekelompok pemuda di sampingnya saling memandang dengan cemas. Salah satu dari mereka berkata dengan binar di matanya. Dia bukan hanya terkenal, aku baru saja melihat AI-nya. Ini gila. Bos Wang langsung menduduki peringkat pertama dalam daftar pria orang menyebalkan. Menyedihkan sekali. Metode pertarungan yang tak terkalahkan melengkungkan bibirnya dan berkata langsung. Kalau begitu bosmu menjadi terkenal dalam satu kesempatan. Di masa depan, aku bahkan tidak berani mendekatimu. Orang akan mengatakan bahwa mereka yang dekat denganmu akan difitnah. Seorang pria muda menggoda. Check off. Aku mengagumi bos Wang now. Dia bahkan mengenal wanita bintang. Aku ingin tahu apakah dia punya kesempatan untuk makan bersamanya. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan memelototi mereka dan berkata. Itu benar, merupakan suatu kehormatan juga disebut orang menyebalkan oleh Star Lady. Para pria muda di sampingnya bergema. Ayo pergi dan minum bersama. Tak terkalahkan, tanyakan pada bos Raja Naga apakah dia akan datang. Kita akan memesan tempat dan itu akan baik-baik saja. Seorang pria muda berkata sambil tersenyum saat kerumunan berjalan keluar. Nona, bukankah sedikit buruk menyinggung Raja Naga seperti ini? Di area belakang panggung, wanita itu melihat wanita Kaisar Star berjalan keluar dan berkata dengan lembut dengan sedikit cemberut. Tidak apa-apa, bagaimanapun, kami membantunya menangkap binatang buas. Apalagi yang bisa dia lakukan? HMPH. Kaisar Star Lady menggelengkan kepalanya dan mendengus dingin. Wanita itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Rindunya mulai membuat ulah. Namun, ketika dia memikirkan balas dendam rindunya, senyum muncul di wajahnya. Setelah hari ini, sebagian besar wilayah bintang kekaisaran mungkin akan tahu bahwa ada orang menyebalkan di tempat terpencil ini. Nasib buruk Gai itu. Siapa yang memintanya membuat nona muda terlihat sangat menyedihkan. Wanita itu bergumam pelan. Hah? Pada saat ini, wanita bintang di sampingnya mengeluarkan pelat batu komunikasinya dengan cemberut. Ketika dia melihat pesan Wang Xian, dia tiba-tiba mendapat firasat buruk. 2 hari kemudian, pergi dan tangkap Black Dog Beast. Bersiaplah, nona cantik. Itu adalah pesan yang sangat sederhana, tetapi ketika dia melihat binatang dermaga hitam itu, ekspresinya mulai berubah. Ada apa, Bu? Wanita itu memperhatikan ekspresi kaisar wanita bintang dan segera bertanya. Orang itu benar-benar mengatakan untuk menangkap binatang dermaga hitam 2 hari kemudian. Kaisar Star Lady berkata dengan gigi terkatup. Wanita itu tercengang ketika mendengar kata-katanya, tetapi segera setelah itu, ekspresinya mulai berubah. Black Dog Beast adalah binatang buas yang tinggal di rawa. Ini tidak penting. Yang penting adalah binatang dermaga hitam itu memiliki lendir hitam di sekujur tubuhnya. Itu hitam dan jelek. Tentakelnya tampak sangat menjijikkan. Yang terpenting, itu bisa mengeluarkan air liur yang sangat beracun dan menjijikkan. Binatang buas yang sunyi ini tidak lemah, tapi tidak ada yang mau memperlakukannya sebagai hewan peliharaan pertempuran. Jika wanita bintang kekaisaran digunakan sebagai umpan untuk menarik binatang dermaga hitam, pemandangannya tidak akan terbayangkan. Orang ini sengaja melakukannya. Setelah itu, Nyonya bintang kekaisaran mengepalkan tinjunya dan menggeram. Ini, wanita itu tidak tahu harus berkata apa dan menghela nafas tak berdaya. Nona, tanyakan padanya apakah dia bisa berganti ke yang lain. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata kepada Nyonya bintang kekaisaran. Jika wanita surgawi adalah umpan untuk Black Dog Beast, dia mungkin juga membunuhnya. Oke, wanita surgawi mengertakkan gigi dan menganggukkan kepalanya dengan berat. Telapak tangannya gemetar saat dia mengirim pesan. Orang ini meminta saya untuk menghadiri pembukaan toko hewan peliharaannya. Segera, wanita surgawi menerima pesan ini, dan dia sedikit lega. Lebih baik menghadiri pembukaan daripada menjadi umpan untuk Black Dog Beast. Bajingan ini sengaja melakukannya. Setelah itu, dia berkata dengan marah. Raja naga itu membalas dendam padanya. Wanita di sampingnya menggelengkan kepalanya dengan getir dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Hehe, aku setuju. Itu gadis yang baik. Dengan selebritas besar membantu mempromosikannya, ditambah dengan 20 hewan peliharaan pertempuran Raja Dewa Abadi di tangannya, itu pasti akan mengguncang seluruh langit berbintang. Wang Xian melihat pesan yang dikirim oleh Celestial Lady Di dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Ketika saatnya tiba, Celestial Lady Di akan menjadi wanita etiket di tokonya. Secara alami, beberapa rumor akan dihancurkan. Beraninya kau membalas dendam padaku. Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Bahkan jika konser Celestial Lady Di diadakan di tempat terpencil, itu tetap menimbulkan sensasi yang luar biasa. Terutama insiden dengan orang menyebalkan itu,
popularitas Wang Xian menyebar ke seluruh bidang bintang kekaisaran. Seluruh AI dipenuhi dengan gambar Wang Xian, dan bahkan dibuat menjadi film. Ketika Wang Xian melihat AI selama 2 hari terakhir, dia hampir muntah darah. Dia sedang memikirkan bagaimana dia bisa membuat wanita bintang itu membayar harganya di masa depan. Bos Wang, para pelayan telah ditemukan. Saya juga telah memberitahu saudara-saudara saya bahwa akan ada sejumlah besar hewan peliharaan pertempuran Raja Dewa Abadi yang dijual kali ini. Pembukaan besok pasti akan sangat populer. Pada saat ini, teknik pertarungan yang tak terkalahkan berjalan mendekat dan berkata dengan senyuman di wajahnya. Baiklah, Wang Xian mengangguk. Aku harus merepotkanmu selama 2 hari ke depan. Beritahu saudaramu bahwa mereka ingin membeli hewan peliharaan pertempuran tingkat dewa. Kamu bisa memberi mereka diskon 30%. Hehe, baiklah, baiklah. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan segera menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat saat mendengar kata-katanya. Wang Xian memberi mereka diskon 30% untuk menghormati dirinya sendiri. Bukankah sekelompok orang itu akan berterima kasih kepada bos yang tak terkalahkan setiap saat? Keesokan paginya, Wang Xian langsung bergegas ke toko. Melihat papan nama yang sudah selesai dan bunga-bunga segar yang ditata di sekitarnya, Wang Xian mengangguk puas. Bos, beberapa pelayan sudah tiba di toko. Ketika mereka melihatnya masuk, mereka langsung menyapanya dengan hormat. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Semuanya telah disiapkan. Selanjutnya, selama dia menempatkan hewan peliharaan perangnya di toko, dia bisa langsung memulai bisnisnya. Kakak Hao, ini tempatnya. Menurut informasi yang kami terima, Raja yang saling membuka toko hewan peliharaan perang di sini. Pada saat ini, sekelompok pemuda berdiri tidak jauh dari toko dan berbicara kepada pemuda di kejauhan. Zeyu dan Your Heaven Beast Corporation bepergian bersama. Nanti, ingatkan beberapa orang untuk tidak membiarkan mereka memasuki toko ini untuk membeli hewan peliharaan perang. Beritahu mereka apa yang saya katakan. Dongli Hao menatap seorang pemuda dan berkata dengan acuh tak acuh. Ya, Saudara Hao. Saya akan memberitahu Anda tentang ini. Du Zeyu segera mengangguk. Oh, Kakak Hao, lihat ke sana lihat, itu Dewi Bintang. Itu Dewi Bintang. Pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba menunjuk ke suatu titik di depannya dan berteriak kegirangan. Apa? Sekelompok pemuda segera menoleh, mata mereka bersinar terang. Itu benar, Dewi Bintang belum pergi. Semua orang memandang dengan heran. Kemana dia pergi? Pada saat ini, Dongli Hao dan yang lainnya melihat Dewi Bintang berjalan langsung ke toko yang belum dibuka untuk bisnis. Mereka semua melebarkan mata mereka. Ini bukankah Dewi Bintang mengatakan bahwa raja yang saleh itu orang menyebalkan? Kenapa dia pergi ke tokonya sekarang? Untuk menimbulkan masalah. Seorang pria muda melebarkan matanya sedikit dan berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Menyebabkan masalah. Apakah itu mungkin? Pria muda lainnya sedikit bingung. Kemungkinan ini sangat kecil. Raja Naga, aku di sini. Di toko pet perang Istana Naga, Kaisar Wanita Surgawi masuk ke toko di bawah tatapan tertegun dari staf layanan. Dia berbicara langsung dengan Wang Xian yang ada di dalam. Dia tidak mengenakan kerudung hari ini. Apakah dia mengenakan kerudung atau tidak, dia tidak bisa menyembunyikannya dari orang-orang yang memperhatikannya. Oh, aku tidak menyangka Pretty Lady menjadi selebritas besar. Aku benar-benar tidak menyangka. Wang Xian memperhatikan saat Di Xingnu masuk. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia berkata dengan acuh tak acuh. HMPH. Di Xingnu mendengus pelan saat melihat penampilannya. Tokoku akan dibuka sebentar lagi. Kamu bisa menyelenggarakan upacara pembukaan dan membantu mempromosikan toko otak pet perang Istana Naga. Kamu bisa tinggal di sisiku selama sisa waktu. Wang Xian tersenyum padanya dan menatap wanita di sampingnya. Wanita itu terlihat sangat berbeda dari terakhir kali dia bertemu dengannya. Namun, dia samar-samar bisa merasakan bahwa ini adalah wanita dari terakhir kali. Rupanya, dia telah mengubah penampilannya terakhir kali. Baiklah, ekspresi Di Xingnu terus berubah saat mendengar kata-katanya. Dia ingin dia menjadi tuan rumah upacara pembukaan. Dia ingin dia mengikutinya selama sisa waktu. Memperlakukannya sebagai pelayan. Namun, sepertinya seorang pelayan lebih baik daripada umpan. Memikirkan hal ini, wajahnya menjadi hitam saat dia menatap Wang Xian. Tidak perlu menatapku seperti itu. Wajah kecilmu sedikit merah dan kamu terlihat seperti menggertakkan gigi. Orang lain akan mengira aku orang menyebalkan yang meninggalkanmu. Wang Xian tersenyum tipis. Dengan lambaian tangannya, dia segera melepaskan hewan peliharaan pertempuran tingkat Raja Abadi satu persatu. Melolong melolong melolong.
Dalam sekejap, seluruh toko dipenuhi dengan 15 mayat. Ini, staf terkejut ketika mereka melihat keabadian. 15, mereka semua abadi. Setiap dari mereka adalah hewan peliharaan pertempuran yang hanya bisa dilihat di pelelangan. Warped yang abadi adalah keberadaan yang sangat berharga di seluruh Emperor Starfield, dan sekarang ada total 15 dari mereka. Ini harganya. Semua pelanggan yang datang, beritahu mereka untuk menyelesaikannya di tempat. Juga, beritahu pelanggan bahwa ada 5 hewan peliharaan pertempuran tingkat Raja Abadi tingkat 1 di toko yang tidak dapat ditempatkan. Wang Xian melambaikan tangannya dan memberikan daftar harga kepada masing-masing pelayan. Itu bos. Masing-masing pelayan menganggukkan kepala dengan hormat. Hati mereka dipenuhi dengan kejutan. Latar belakang seperti apa yang dimiliki bos untuk memanggil Dewi Bintang. Untuk dapat mengeluarkan 20 unding sekaligus. Bos yang tak terkalahkan, aku telah membawa saudara-saudaraku. Pada saat ini, suara Invincible terdengar dari luar, diikuti oleh lebih dari 10 siluet yang masuk. Brengsek, saat tak terkalahkan masuk, dia merasakan tekanan yang menyesakkan. Dia mengamati sekelilingnya dan ketika dia melihat Warpeds yang abadi, matanya membelalak. Ya Tuhan, Bos Wang, ini semua Warped yang abadi. Bukankah kamu hanya punya 8? Mengapa sekarang ada begitu banyak? Tak terkalahkan meraung kaget. Adapun pemuda di sampingnya, mereka semua tercengang. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan telah mengetahui bahwa Raja Naga memiliki 8 hewan peliharaan pertempuran tingkat raja yang abadi untuk dijual. Saat itu, mereka sangat terkejut. Tapi sekarang, totalnya ada 15. Dan yang di tengah tampaknya adalah pet pertempuran tingkat Raja Abadi level 2. Ini gila. Dalam beberapa dekade dan ratusan tahun terakhir, mungkin tidak ada orang yang menjual hewan peliharaan pertempuran tingkat Raja Abadi. Sekarang, ada lebih dari selusin. Aku menjinakkan sedikit lebih baru-baru ini. Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh. Sudah waktunya. Mari kita mengadakan upacara pembukaan yang sederhana. Ayo. Wang Xian melihat waktu dan memberi isyarat kepada Di Xingnu yang ada di sampingnya. HMPH. Dia mendengus ketidakpuasan dan berjalan keluar. Saat ini, semua orang memperhatikan Di Xingnu yang berada di samping Wang Xian. Dia membuka mulutnya sedikit. Dewi Bintang. Meneguk. Sekelompok pria dan wanita muda menelan ludah. Mereka memandang Di Xingnu dan kemudian ke Wang Xian. Pergi keluar. Wang Xian memandangi sekelompok pemuda yang tercengang dan melambai ke arah mereka. Dia membawa Di Xingnu ke pintu masuk dan melambaikan tangannya untuk membuat panggung sederhana. Jadilah lebih profesional. Wang Xian memberi isyarat ke Di Xingnu dan mengingatkannya. Kamu tidak harus mengatakannya. Di Xingnu berkata kepadanya dengan dingin dan berjalan ke panggung di depannya. Halo semuanya, saya Xingnu. Sebuah suara halus terdengar, menyebabkan orang yang lewat berhenti sejenak. Demon, Xingnu, ini dia secara langsung. Wow, Xingnu benar-benar muncul di sini. Cepat, siapa yang saya lihat? Apakah saya buta? Orang-orang yang lewat di sekitarnya melihat ke arah mereka dengan kaget. Segera setelah itu, mereka menyerbu. Ketika Di Xingnu melihat pemandangan ini, dia tersenyum tipis dan menatap Wang Xian seolah dia sedang pamer. Dewi Bintang, ketiga kata ini memang memiliki kekuatan magis yang kuat. Karena lagu dan musik magisnya, dia memiliki banyak penggemar. Banyak orang tua sangat menyukai lagu-lagunya. Penampilannya segera menyebabkan banyak orang bergegas ke arahnya. Dalam waktu kurang dari 3 menit, hampir 10.000 orang telah berkumpul di depannya. Ada juga banyak orang yang mengajukan pertanyaan dan terbang ke arahnya. Beberapa anggota staf pusat perbelanjaan sudah bergegas dan siap menjaga ketertiban. Bos Wang, katakan padaku, apa hubungan antara Dewi Bintang dan kamu? Mungkinkah teman yang dia sebutkan kemarin adalah dirinya sendiri? Dia memiliki anakmu. Di depan panggung, teknik pertempuran tak terkalahkan memeluk erat lengan Wang Xian saat dia berteriak dengan penuh semangat. Nyah, Wang Xian menendangnya. Saya diundang untuk menjadi tuan rumah pembukaan toko hewan peliharaan pertempuran Istana Naga hari ini. Saya menyambut semua orang untuk mendukung saya di masa depan. Toko pet pertempuran Istana Naga baru saja dibuka. Harganya pasti akan menjadi toko hewan pertempuran paling terjangkau di Emperor Starfield. Saat ini, ada 20 binatang buas tingkat Raja Abadi di toko. Salah satunya adalah tingkat 2 Raja Abadi tingkat dan ada juga sejumlah besar hewan peliharaan pertempuran tingkat Dewa Abadi. Kami akan menjual binatang buas kaisar yang abadi untuk saat ini, semua orang dapat memasuki toko untuk melihatnya. 3 hari sebelum pembukaan,
hanya penguasa Dewa Puncak yang berhak masuk. Kaisar Star Lady memandang pelanggan di sekitarnya dan berkata. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka mengalihkan perhatian mereka dari wajahnya ke toko warpet. Bukannya mereka ingin mengalihkan perhatian mereka, tetapi berita yang dikatakan Kaisar Star Lady terlalu sulit dipercaya. 20 hewan peliharaan pertempuran Raja Dewa Abadi, bagaimana ini mungkin? Di belakang, seorang tetua hanya bisa menggeram dengan suara rendah. Berdengung. Pada saat ini, Wang Xian melambaikan tangannya dan seluruh hewan peliharaan pertempuran di toko ditampilkan di atas toko. Satu demi satu hewan peliharaan pertempuran Raja Dewa Abadi ditampilkan dengan jelas. Kakek, apakah kamu tidak percaya kata-kataku? Kalau begitu, tolong lihat sendiri. Kaisar Star Lady tersenyum dan menunjuk ke pemandangan di belakangnya. Ini bagaimana ini mungkin? Lebih dari selusin hewan peliharaan perang Raja Dewa Abadi, ini. Tersembunyi di antara kerumunan, Dong Li Hao dan yang lainnya, Du Ziyu meraung tak percaya. Leluhurnya adalah ketua Heaven Beast Corporation. Heaven Beast Corporation mereka adalah salah satu eksistensi teratas dalam hal hewan peliharaan perang di wilayah ini. Namun, sejak berdirinya Heavenly Beast Corporation, mereka belum menjual lebih dari selusin warpet Raja Dewa yang abadi. Toko hewan peliharaan perang dengan 20 mayat hidup, apakah ini gila? Saat ini sepertinya pavilion Saman Beast hanya memiliki satu kematian, sepertinya ada beberapa masalah yang belum terjual. Ini adalah keabadian, berapa banyak keabadian yang kita miliki di sini? Semua toko warpet di wilayah kami, bahkan grup WARPET yang digabungkan tidak dapat dibandingkan dengan warpet Istana Naga ini. Ini tidak hanya sebanding, bahkan tidak layak membawa sepatu. Semua orang melihat situasi di dalam warpet, mata mereka terbuka lebar. Di wilayah ini, pasukan tingkat ketiga adalah puncaknya, namun pasukan tingkat ketiga hanya memiliki 20 hingga 30 kaisar abadi. Dinasti Dewa Perbatasan Timur terkuat hanya memiliki 30 kematian. Persis seperti itu, dinasti Dewa Perbatasan Timur mengendalikan lusinan planet kehidupan, mereka tak terkalahkan. Namun, toko ini menjual 20 undings. Jika seseorang tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan mempercayainya. Warpet abadi, dengan kekuatan yang relatif lebih lemah, itu adalah sedotan yang menyelamatkan nyawa. Beberapa planet selalu berada di bawah ancaman binatang buas, jika ada pet perang Kaisar Dewa yang abadi, itu pasti bisa membuat banyak planet menghadapi ancaman melawan krisis dan menyelesaikannya. 20 hewan peliharaan perang Kaisar Dewa yang abadi, seberapa kuat latar belakang toko hewan peliharaan perang Istana Naga ini. Ekspresi Dong Li Hao gelap saat dia menggeram. Beberapa hari yang lalu di konser, serangannya menyebabkan mata bawahannya terluka parah, dia selalu menyimpan dendam. Sebagai salah satu kekuatan teratas di wilayah ini, dia tidak terlalu takut pada Kaisar Dewa. Namun hari ini, melihat toko hewan peliharaan pertempurannya dengan 20 hewan peliharaan pertempuran tingkat Kaisar Dewa yang abadi, itu benar-benar menakutkan. Selain itu, dia bahkan bisa mengundang wanita bintang untuk menjadi tuan rumah, latar belakangnya pasti tidak sesederhana itu. Benar-benar ada hewan peliharaan pertempuran Kaisar Dewa yang abadi, semua orang beri jalan. Tepat pada saat ini, suara kaget datang dari belakang, puluhan pria parubaya berjalan mendekat. Aura mereka sedikit bergetar, semua orang di depan memberi jalan. Itu prajurit dari sekte besar, ada prajurit abadi. Itu adalah puncak ke-9 yang abadi. Apakah mereka di sini untuk membeli hewan peliharaan? Semua orang menoleh dan terkejut. Selamat atas pembukaan War Pet Shop Istana Naga Raja Naga. Mereka adalah kekuatan di balik teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Mereka bergegas setelah mendengar kata-kata para murid dari sekte dan keluarga mereka. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut. Beberapa Raja Saleh Abadi yang memimpin menangkupkan tangan mereka dengan sopan dan melambai pada bawahan mereka di belakang mereka. Semua pria parubaya segera mengeluarkan hadiah pembukaan mereka. Selamat datang semuanya. Jika kalian ingin membeli pet perang, silakan masuk. Wang Xian melihat beberapa faksi datang dan mengundang mereka dengan senyum di wajahnya. Tentu-tentu, Raja-Raja Abadi juga sangat sopan. Sebuah faksi yang bisa membeli 20 hewan peliharaan perang Raja Abadi benar-benar menakutkan. Wang Xian memimpin kelompok itu ke toko. Disinggu melihat dan tidak terus berdiri di atas panggung. Dia mengikuti mereka ke toko. Beritahu penguasa kerajaan surgawi segera dan beritahu mereka apa yang terjadi di sini. Ada banyak faksi di AI yang mencari pet perang Raja Dewa Abadi. Mereka pasti akan bergegas begitu mengetahuinya. Toko pet perang Istana Naga akan menjadi populer.
Semua orang berdiskusi dengan kaget ketika mereka melihat semua orang memasuki toko dan Ratu Surga pergi. Namun dengan sangat cepat, informasi tentang toko hewan peliharaan Istana Naga menyebar dengan gila-gilaan melalui AI. Pet Kaisar Dewa yang abadi jelas merupakan harta yang langka dan berharga, banyak kekuatan bersedia menghabiskan beberapa sumber daya untuk membeli hewan peliharaan. Ini jauh lebih mudah daripada mengasuh Kaisar Dewa yang abadi. Toko hewan peliharaan Istana Naga menyapu sekitar 100.000 planet manusia dengan kecepatan yang mengerikan. Semua yang telah menerima berita dan tertarik segera bergegas ke East Lake Planet. Sialan, kita harus segera memberitahu leluhur yang lebih tua dan yang lainnya. Di pintu masuk Heavenly Beast Corporation, Duzeu meraung dan segera mengirim berita ke Heavenly Beast Corporation. Teman sebaya adalah musuh. Munculnya toko hewan pertempuran Istana Naga merupakan pukulan fatal bagi toko hewan pertempuran lainnya. Semua orang telah menerima situasi toko pet Istana Naga, kan? 1 jam kemudian, ketua perusahaan binatang surgawi sedang duduk di dalam binatang mekanik di planet binatang surgawi dengan wajah muram. Lebih dari 10 orang duduk di sekelilingnya. Kali ini, semua prajurit raja yang saleh dari Heavenly Beast Corporation telah tiba. Situasi toko hewan peliharaan Istana Naga bahkan lebih serius daripada yang terakhir kali. 20 Warped Kaisar yang abadi. Seorang penatua menghela nafas perlahan, wajahnya dipenuhi rasa iri dan ketidakberdayaan. Jika mereka dapat menjual 20 Kaisar Warped yang tidak mati, maka kekuatan tempur tingkat Kaisar yang tidak dapat mati dari pasukan mereka pasti tidak akan lebih rendah dari 40, atau bahkan lebih. Beizong dari Sky Beast Corporation meraung dengan ekspresi gelap. Pet pertempurannya, Sky Valley King Beast, telah mati di tangan Istana Naga. Sekarang dia melihat betapa kuatnya musuh, hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan keengganan. Yang terpenting, kami memiliki dendam terhadap Istana Naga. Wajah seorang penatua dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Siapa yang mengira bahwa orang yang mereka sakiti begitu kuat? Mereka menjual hewan peliharaan pertempuran Raja Dewa yang abadi. Itu tidak berdampak banyak pada pasar kita saat ini. Mungkin situasinya tidak seburuk yang kita duga. Satu-satunya dewa perempuan yang raja katakan. Oh. Saat dia mengatakan itu, ketua Heaven Beast Corporation yang duduk di depan tiba-tiba berdiri setelah menerima pesan. Sialan, harga toko hewan peliharaan pertempuran Istana Naga sudah habis. Hewan peliharaan pertempuran Raja Dewa tingkat 1 yang abadi memiliki 50 pil dengan tingkat yang sama atau mayat binatang buas yang sunyi dengan nilai yang sama. Hewan pet pertempuran level Lord lainnya juga akan dijual dengan standar ini. Sialan orang itu, harganya sebenarnya sangat rendah. Ekspresinya berubah saat dia meraung. Apa? Ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar kata-kata ketua. Harga ini, 10-20% lebih rendah dari harga pasar saat ini. Yang terpenting, harga Kaisar Warped yang abadi sebenarnya sangat rendah, 20% lebih rendah dari harga lelang baru-baru ini. Seorang lelaki tua di sampingnya berdiri dengan mata terbuka lebar, apakah toko Dragon Palace Warped sudah gila atau bodoh? Bukankah itu menghasilkan uang? Di bawah 10 hingga 20% dari harga pasar, ini merupakan keuntungan bagi pembeli, tetapi bagi rekan mereka, ini merupakan pukulan besar. Mereka bisa menjualnya dengan harga tinggi, namun mereka menjualnya dengan harga ini. Apakah ini upaya yang disengaja untuk menekan mereka? Apakah untuk sepenuhnya memonopoli pasar? Saat pet Istana Naga dijual dengan harga seperti itu, toko hewan peliharaan lainnya hanya bisa menurunkan harganya. Yang paling penting, toko hewan peliharaan pertempuran Istana Naga sangat kuat, mereka bisa mendapatkan 20 hewan peliharaan pertempuran Dewa Raja yang abadi, hewan peliharaan pertempuran tingkat dewa-dewa akan jauh lebih mudah. Ini mendorong mereka ke kematian mereka. Bahkan jika mereka menjualnya dengan harga lebih rendah dari kita dan mengganggu pasar, apa yang bisa kita lakukan? Di markas grup binatang surgawi, seorang lelaki tua berkata dengan getir. Mereka memiliki dendam dengan toko hewan peliharaan Istana Naga, tetapi kekuatan pihak lain bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Bahkan jika mereka ditekan oleh Dragon Palace Pet Shop dalam hal bisnis, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang toko hewan peliharaan Istana Naga menjualnya dengan harga serendah itu tidak akan mengganggu kita lagi. Seluruh pasar akan terganggu. Jika kita tidak puas, apakah Gridmaster Beastamers lainnya akan puas? Jika dia menjualnya dengan harga serendah itu, dia akan melawan semua Gridmaster Beastamers. Hanya karena keluarga kita tidak bisa berurusan dengan mereka, bukan berarti dia bisa berurusan dengan semua Gridmaster Beastamers.
Direktur Bei mengalihkan pandangannya dan tiba-tiba berkata dengan suara rendah dengan wajah muram. Orang-orang lainnya sedikit terkejut dan mengungkapkan ekspresi bijaksana. Direktur Bei, pergi dan hubungi semua penjinak binatang hebat di daerah kita. Undang semua penjinak binatang hebat yang menjual hewan peliharaan pertempuran mereka. Ketua perusahaan binatang surgawi mengangkat kepalanya untuk melihat lelaki tua itu dan memerintahkannya. Bagus. Meskipun ada beberapa Master Beastamers, ada lebih dari selusin dari mereka di seluruh area. Selain itu, ada dua kekuatan yang dapat bersaing dengan Heavenly Beast Corporation. Aku tidak percaya mereka bisa bersaing dengan kita semua. Presiden Bei segera berdiri dan berkata dengan wajah dingin. Itu benar, hewan peliharaan perang Istana Naga tidak hanya menyinggung kepentingan kita, tapi juga kepentingan semua Master Beastamers. Jika kita bisa bekerja sama, bahkan dinasti perbatasan timur pun harus waspada. Seorang penatua menamparkan meja dan berdiri untuk berteriak. Premisnya mereka setuju, ayo hubungi mereka dulu. Mata ketua The Heaven Beast Corporation berkedip saat dia berkata. Semua orang mengangguk dan segera pergi. Kemunculan 20 hewan peliharaan perang Raja Dewa Istana Naga mengejutkan semua orang. Namun, ketika harga Istana Naga diumumkan, wajah semua orang menunjukkan keterkejutan. Sebagai warpet dengan harga tinggi tetapi tidak ada pasar, warpet abadi, semua orang berpikir bahwa warpet Istana Naga akan dijual dengan harga tinggi. Atau harga yang lebih tinggi akan dilelang. Namun, yang tidak diharapkan semua orang adalah harganya benar-benar sama, siapapun yang membelinya pertama kali akan mendapatkannya. Harga ini bahkan 20% lebih rendah dari lelang terakhir, yaitu 20% penuh. 20% adalah kekayaan besar untuk item level ini. Segera, Pet Perang Istana Naga mengumumkan bahwa harga pet perang Dewa-Dewa Abadi 10% lebih rendah daripada toko hewan peliharaan perang lainnya. Ketika semua orang mendapatkan harganya, banyak orang tercengang. Tidak ada yang mengharapkan harga menjadi sangat rendah. Ini menyebabkan banyak orang bersorak dan bersemangat. Nilai hewan peliharaan perang selalu sangat tinggi, bahkan jika lebih murah 10%, itu masih banyak batu dewa. Ini membuat banyak orang bergegas menuju planet kolam timur, terbang. Selanjutnya, dia hanya perlu membantu mereka menjinakkan hewan peliharaan pertempuran mereka. Selama dia menjual hewan peliharaan pertempuran tingkat 2 Raja Abadi, kekuatannya akan dapat meningkat ke level lain. Waktu perlahan berlalu, semakin banyak prajurit datang dari seluruh planet ke hewan peliharaan perang Istana Naga. Pada jam ke-10, hewan peliharaan perang abadi level 2 segera dibeli oleh prajurit level 3 abadi dari dinasti Li Timur. Pada jam ke-18, semua unding war pets terjual habis. Ketika hewan peliharaan perang Istana Naga mengumumkan bahwa semua hewan peliharaan perang yang abadi telah terjual habis, semua orang bersemangat. Itu terlalu menakutkan. Setelah itu, Istana Naga mengumumkan bahwa mereka telah menjual lebih dari 500 warpet level Dewa Abadi. Mereka juga mengumumkan bahwa dalam waktu paling lama 2 bulan, Istana Naga akan merilis batch kedua Undings dan menjual batch kedua warpet Godlord level. Ketika berita ini diumumkan, itu menyebabkan keributan besar lainnya. Apakah Istana Naga ini memiliki begitu banyak keabadian? Gila? Ini benar-benar gila, abadi yang mungkin tidak muncul setiap beberapa dekade hingga 100 tahun, sekarang dijual dalam jumlah besar. Harga yang sangat cocok, jauh lebih rendah dari toko lain, hahaha, aku harus menabung untuk membeli tunggangan dari Istana Naga, biarkan toko lain pergi ke neraka. Di tengah keterkejutan, wajah semua orang dipenuhi kegembiraan. Itu adalah hal yang baik bagi pelanggan mereka bahwa harganya rendah. Ketika toko hewan peliharaan Istana Naga dijual dengan harga murah, orang-orang mencemooh toko hewan peliharaan lainnya. Sekarang, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa mereka harus membeli toko hewan peliharaan dari toko hewan Istana Naga. Adapun toko hewan peliharaan lainnya, biarkan mereka mati. Bos Wang, ini buruk. Lebih dari 20 jam kemudian, teknik pertarungan yang tak terkalahkan tiba-tiba masuk dan berteriak pada Wang Xian yang sedang membantu pelanggannya menjinakkan hewan peliharaan mereka. Apa masalahnya? Wang Xian menatapnya dan bertanya dengan cemberut. Baru saja, Raja Abadi dari Heaven Beast Corporation datang dan memintaku untuk memberimu kartu undangan. Dia berkata bahwa kamu harus pergi ke Hotel Dongqi malam ini. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan berjalan mendekat dan memberi Wang Xian kartu undangan biasa. Perusahaan binatang surga. Wang Xian mengangkat alisnya dan membuka kartu undangan untuk melihatnya. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan membuatnya menghilang. Abaikan saja, dia berkata dengan samar. Bos Wang,
Ini adalah grup yang menjual hewan peliharaan perang. Saya merasa mereka datang dengan niat buruk. Teknik pertempuran tak terkalahkan berbisik kepada Wang Xian. Tidak apa-apa, ini hanya kelompok binatang buas kecil. Abaikan saja. Wang Xian tidak mengambil hati. Dengan kekuatan Istana Naga saat ini, mereka sama sekali tidak takut dengan grup binatang buas surga. Ketika Istana Naga menjadi lebih kuat, Wang Xian bersiap untuk mengambil tindakan dan menghancurkan mereka. Dia belum membalas dendam atas apa yang terjadi saat itu. Itu benar, Bos Wang tidak terkalahkan di alam semesta. Itu hanya perusahaan binatang buas surga yang kecil. Tak terkalahkan dalam pertempuran terkekeh dan tidak mengingatnya. Mereka belum datang. Di malam hari, di sebuah kamar pribadi di lantai atas Ispul Hotel, lebih dari 10 orang sedang duduk di sana. Semua orang melihat pada saat itu, ekspresi mereka sangat gelap. Kaisar yang abadi secara pribadi mengirimkan undangan, namun pihak lain belum datang. 2450